Pemadam datangnya telat. Kenapa kok pemadam datangnya telat? Kalau manggil pemadam kebakaran, ngasih duit gak ya? Bayar gak ya? Gitu ya. Makan gaji buta kalau nggak ada kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edu Damkar. Dan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat tentang pemadam kebakaran. Apa saja pertanyaannya? Penasaran kan? Yuk kita lihat sampai selesai. Ada pertanyaan tentang mengapa kebakaran cepat membesar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat sebuah grafik. Ya, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana grafik tersebut. Oke, kita lihat ya grafiknya. Kalau kita melihat grafik ini, kita bisa melihat bagaimana tahap perkembangan api. Tahap perkembangan api itu dimulai dari fase pertumbuhan, kemudian ada fase flashover, kemudian tahap fase di mana kebakarannya stabil, dan berikutnya adalah fase pendinginan. Nah, kenapa cepat membesar? Masyarakat melihat kebakaran itu pada fase pertumbuhan awal hingga fase flashover ketika terjadi kebakaran awal. Nah, untuk menjelaskan itu, saya akan tayangkan tentang video bagaimana sebuah ruangan itu terbakar dan bagaimana cepatnya kebakaran itu terjadi. Kita simak videonya. Ya, dalam video ini kita bisa melihat sebuah fenomena kebakaran yang disebut dengan flashover. Apa itu flashover? Flashover adalah suatu kondisi di mana kebakaran itu bisa terjadi secara serentak dalam sebuah ruangan. Dalam video ini digambarkan ada sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut terdapat berbagai macam furniture. Nah, bisa dilihat di situ ada sofa, kemudian ada televisi, karpet, dan lain sebagainya. Di situ juga dipasang sebuah kamera yang kita bisa memonitor detik per detik setiap kejadian kebakaran. Yuk kita sama-sama lihat dan sama-sama kita bahas bagaimana perkembangan api tersebut. Oke, kita lihat di detik ke-50 ini bahwa kebakaran bisa terjadi dari fase yang masih kecil. Saya yakin teman-teman kalau melihat kebakaran seperti ini akan mudah sekali memadamkan kebakaran. Namun kalau kita melihat 1,5 menit kemudian atau di waktu 1,5 menit nanti, kita akan melihat bagaimana perubahan perkembangan api tersebut. Kita lihat bagaimana kebakaran itu terus berlanjut menjadi sebuah kejadian yang kita lihat sebagai bencana yang tidak kita harapkan. Oke, 1,5 menit. Kemudian berlanjut, kita perhatikan, bandingkan nanti 30 detik ke depan, yaitu bagaimana kebakaran itu terjadi di menit kedua. Oke, kita lihat di menit kedua apa yang terjadi. Di menit kedua, kita bisa melihat bagaimana perkembangan api. Ketika di suatu ruangan terlihat kejadian seperti ini, asap akan terakumulasi di bagian atas, kemudian ceiling atau langit-langit akan terpenuhi oleh asap. Jika ada detektor kebakaran sudah akan teraktivasi pada saat itu. Kalau ada sprinkler pun juga pasti akan sudah teraktivasi pada saat itu juga. Nah, fenomena ini akan terus berlanjut. Kemudian langit-langit juga sudah mulai terbakar di sana dan kita mungkin tidak bisa melihat adanya kebakaran di langit-langit tersebut. Bisa jadi kebakaran tersebut memang sudah memanaskan area langit-langit sehingga panas tersebut akan terakumulasi di sana. Nah, kemudian kita bisa saksikan bagaimana perkumpulan asap yang cukup banyak di sana, asap cukup tebal dan area di bawahnya cukup bisa terlihat lah seperti itu. Oke, kemudian ceiling sudah mulai terpanaskan, panas sudah mulai terakumulasi ke bagian bawah dan kita lihat ada yang namanya fenomena flashover beberapa saat lagi. Sebuah bangku akan menyala dengan sendirinya. Dan bisa diperhatikan karpet di bagian bawah juga sudah mulai memuai dan mulai mengeluarkan uap panas yang siap menyala. Dan kita bisa saksikan bahwa kebakaran terjadi secara serentak. Inilah yang disebut dengan fenomena
flashover. Jadi jawabannya, mengapa kebakaran itu cepat membesar? Karena memang kebakaran itu bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Kita bisa melihat waktu kurang 5 menit, waktu kurang dari 5 menit kebakaran bisa sehebat itu. Oke, kira-kira apakah bisa terjawab dengan tayangan video tadi? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa di tempat kebakaran anginnya selalu kencang? Menarik. Mengapa di tempat kebakaran anginnya selalu kencang? Nah, ini terjadi karena situasi dan kondisi kebakaran yang besar. Kita tentu masih ingat tentang teori segitiga api. Apa itu teori segitiga api? Teori di mana api tersebut akan terjadi, yaitu dari 3 unsur. Yang pertama adanya oksigen, yang kedua adanya panas, dan yang ketiga adalah unsur bahan bakar. Oke, kita bahas tentang oksigen. Ketika api tersebut cukup besar sehingga mengakibatkan panas yang cukup tinggi, mengakibatkan tekanan yang di dalam panas tadi akan lepas atau akan naik. Ketika naiknya tekanan tadi akan mengakibatkan udara yang tidak panas tadi akan terbawa ke area di mana kebakaran tersebut terjadi. Dan karena pembakaran ini membutuhkan oksigen yang cukup besar juga, maka oksigen tersebut akan terhisap atau tertarik ke area yang terbakar. Sehingga angin di sekitar area yang terbakar cenderung menjadi lebih besar dan lebih banyak dibandingkan area sekitarnya. Nah, itulah kira-kira jawaban daripada pertanyaan yang tadi, mengapa di tempat kebakaran anginnya kencang. Oke. Mudah-mudahan terjawab nih yang sering nanya seperti ini. Oke, pertanyaan berikutnya yang menarik nih. Sering sekali ditanyakan. Pemadam datangnya telat. Kenapa kok pemadam datangnya telat? Nah, itu pertanyaan menarik. Oke, saya akan jawab secara normatif terlebih dahulu. Yang pertama, kenapa pemadam kebakaran itu terlambat? Yang pertama, pelaporan dari masyarakat yang mungkin tidak secepat apa yang kita harapkan. Misalnya, ketika ada situasi keadaan darurat kebakaran, masyarakat tidak tahu harus melapor kemana. Ingat ya, nomor darurat kita di DKI Jakarta ataupun di sekitarnya 112. Ya, 112 itu adalah nomor darurat yang bisa kita gunakan ketika dalam keadaan darurat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya kemacetan di area atau di sekitar tempat yang akan kita tuju. Macet ini menjadi satu alasan di beberapa kota besar. Tetapi gimana di daerah-daerah yang tidak macet? Ini yang menjadi permasalahan. Akses menuju area tempat terbakar itu cukup jauh sehingga mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman yang ada di Jakarta mungkin bisa melihat bagaimana pos-pos pemadam kebakaran cukup banyak. Namun di beberapa daerah di Indonesia, mungkin satu kabupaten itu hanya ada beberapa unit pemadam kebakaran. Bayangkan kalau terjadi kebakaran jauh di daerah sana, maka waktu tempuhnya akan jauh lebih lama. Ingat lagi bagaimana tadi perkembangan api ketika terjadi kebakaran, kurang dari 5 menit sudah terjadi tahapan flashover. Oke, sekarang saya akan menceritakan bagaimana ketika pemadam kebakaran mendapatkan panggilan keadaan darurat. Pertama, ketika ada panggilan keadaan darurat, maka pemadam kebakaran harus menyiapkan diri, yaitu menggunakan APD dari kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, ada menggunakan fire jacket, fire shoes, dan lain sebagainya. Butuh waktu berapa lama? Kurang lebih sekitar 1 menit. Kemudian menuju TKP. Nah, ini tergantung dari kondisi jalan dan jarak tempuh. Di Jakarta kita targetkan diharapkan kurang dari 15 menit sudah sampai di lokasi. Pertanyaan berikutnya nih. Mengapa mobil pemadam warnanya merah? Oke, baik. Jawaban ini sudah ada di video sebelumnya. Coba teman-teman cek video tentang mengapa mobil pemadam kebakaran berwarna merah. Saya sudah menceritakan dan juga menjelaskan sejarah kenapa mobil pemadam kebakaran berwarna merah. Bisa dicek ya.
di video sebelumnya. Tapi intinya adalah warna itu bisa menandakan keadaan darurat dan juga kebutuhan daripada indera kita. Nah, bisa dicek deh supaya nggak bingung nanti dan nggak penasaran apa yang harus didengarkan di dalam video tersebut. Ada pertanyaan unik nih, yaitu apakah mobil pemadam selalu membawa air? Oke, mungkin kita beranggapan bahwa pemadam kebakaran itu selalu membawa air, tapi ternyata tidak. Mobil pemadam kebakaran itu tidak selalu membawa air. Bisa jadi seperti ini, dia membawa mobil tangga, ya kan? Dia membawa tangga kebakaran untuk mengevakuasi atau melakukan upaya pemadaman yang cukup tinggi. Ada juga yang membawa pompa kebakaran saja, sehingga dia disebut dengan mobil Solo Ambon atau mobil sumber air. Ada juga mobil pemadam kebakaran yang fungsinya sebagai pembawa alat-alat rescue, macam-macam. Ada juga loh ambulan pemadam kebakaran. Teman-teman udah lihat belum ambulan pemadam kebakaran? Nih bentuknya seperti ini nih. Oke, jadi jelas ya, pemadam kebakaran itu mobilnya tidak selalu membawa air. Kapan-kapan mainlah ke pos pemadam kebakaran atau ke kantor dinas pemadam kebakaran. Kalau di Jakarta, kantor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adanya di Jalan Jainul Arifin nomor 71. Di situ ada 2 kantor, kantor dinas dan kantor suku dinas Jakarta Pusat. Keringetan? Oke, pertanyaan berikutnya, emang pemadam bisa rescue ular? Oke, ini nih. Mungkin teman-teman suka melihat di IG, Facebook, YouTube, ataupun di tayangan TV swasta lainnya. Pemadam kebakaran pun juga melakukan penyelamatan hewan. Salah satunya adalah ular dan juga binatang lainnya seperti biawak, buaya, bahkan monyet ataupun anjing. Nah, ini juga dilakukan. Apakah pemadam bisa? Bisa. Karena pemadam kebakaran melayani apa yang dibutuhkan masyarakat dan mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Bahkan pemadam kebakaran juga bisa kok menyelamatkan nyawa seseorang karena kita dilatih medical first responder dan juga bantuan hidup dasar. Jadi nggak usah ragu untuk menghubungi pemadam kebakaran jika memang kita atau bapak teman-teman sekalian membutuhkan bantuan pemadam kebakaran. Oke ya, jangan lupa 112. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bayar nggak sih kalau manggil pemadam kebakaran? Oke. Ini yang sering terjadi di masyarakat nih. Kalau manggil pemadam kebakaran ngasih duit nggak ya? Bayar nggak ya gitu ya? Tidak, pemadam kebakaran melakukan pelayanan keadaan darurat secara gratis. Berbeda kalau bapak atau teman-teman semua mau ngadain konser. Nah itu berbeda cerita karena sudah ada pergubnya, tergantung dari daerah masing-masing. Berapa nota biayanya? Ya monggo, dipersilakan tanya setiap daerah. Karena setiap daerah masing-masing memiliki peraturan dan perundangan yang berbeda-beda. Tapi intinya, pelayanan keadaan darurat pemadam kebakaran gratis. Pemadaman, penyelamatan, banjir, rescue, yang lainnya itu gratis. Jadi nggak usah sungkan dan nggak usah takut untuk memanggil pemadam kebakaran jika mengalami keadaan darurat. Oke ya. Nah ini nih pemadam makan gaji buta kalau nggak ada kebakaran. Oke. Ya. Nggak masalah. Itulah pandangan masyarakat yang memang belum tahu tugas kami. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Apa sih kegiatan pemadam kebakaran kalau nggak ada kebakaran? Itu kan yang menjadi pemikiran atau pertanyaan teman-teman di luaran sana yang nggak tahu pemadam kebakaran. Oke, nggak masalah. Jika memang itu ada di benaknya teman-teman semua atau yang lainnya nggak masalah. Nah, apa sih yang dilakukan pemadam kebakaran kalau tidak terjadi kebakaran? Oke, yang pertama kita punya tugas yang namanya pencegahan kebakaran. Kita bisa melakukan yang namanya sosialisasi, kunjungan, dan lain sebagainya.
Di masa pandemi pun kita melakukan tindakan yang namanya penyemprotan disinfektan. Hal ini sesuai dengan peraturan gubernur yang meminta atau memerintahkan pemadam kebakaran menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID, yaitu melakukan penyemprotan disinfektan sesuai dengan permintaan. Oke, kemudian kalau nggak ada kebakaran ngapain aja nih kalau nggak ada tugas-tugas lain? Pemadam kebakaran juga selalu meningkatkan diri, berlatih di pos, di sektor ataupun di sudin. Mungkin kalau di daerah lain di pos ataupun di kantor dinasnya masing-masing. Latihannya apa aja? Macam-macam. Kita lihat tren kejadian penyelamatan atau tren kejadian kebakaran yang sedang in apa aja nih. Contohnya, ketika ada tren kejadian penyelamatan ular itu meningkat, maka kita lakukan latihan penyelamatan hewan atau evakuasi hewan. Kalau ada tren kejadian penyelamatan, misalkan orang tercebur sumur dan lain sebagainya, kita lakukan atau kita belajar tali menali dan banyak hal. Karena pemadam kebakaran ilmunya luas, pengetahuannya harus banyak, karena tuntutan masyarakat semakin ke sini semakin bertambah. Nah, itu yang dilakukan pemadam kebakaran kalau tidak ada kejadian kebakaran. Cukup dulu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komen ya, komen dan juga berikan pertanyaan. Nanti kita akan buatkan videonya. Nah, tunggu dulu. Kayaknya mungkin ada yang bertanya begini nih. Kenapa sih pemadam kebakaran menggunakan fire jacket warnanya seperti itu? Oke, nanti kita akan bahas tentang penggunaan APD pemadam kebakaran. Bukan hanya fire jacket, tapi pemadam kebakaran juga memiliki APD yang banyak. Salah satunya adalah APD untuk B3, bahan berbahaya dan beracun. Oke, terima kasih sudah stay di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar, kemudian like, dan juga share kalau memang channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.